Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 20, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bukanlah pribadi-pribadi yang memiliki perasaan yang tumpul. Kita bukanlah pribadi-pribadi yang memiliki rasa kepemilikan yang palsu. Sebab ketika kita melihat apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, ternyata kita disebut sebagai orang-orang yang belajar tentang Kristus. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Apakah saudara tertarik dengan Yesus Kristus? Ataukah saudara hanya tertarik dengan berkat-berkat yang akan Tuhan beri kepada saudara? Tatkala ada orang yang membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, hanya ingin mencari tahu tentang janji yang Tuhan janjikan kepadanya, bukan untuk sungguh-sungguh mempelajari siapakah Allah itu yang sesungguhnya, dan mengapa kita harus sungguh-sungguh beriman kepadanya, dan mengapa kita harus memiliki komitmen dan hidup yang konsisten. Dan kemudian ketika kita mencoba memahami teks ini, ternyata orang-orang yang telah diperbaharui, yang disebut sebagai manusia baru itu, mereka memiliki ketertarikan yang berbeda dengan orang-orang yang belum diperbaharui atau menjadi manusia baru. Jika manusia-manusia lama, mereka hanya tertarik dengan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka hidupi, apa yang mereka anggap sebagai hal yang menyenangkan dalam diri mereka, apa yang sering sekali menggerakkan hati mereka, atau mungkin mereka hidup dalam kedegilan hati mereka. Itu ternyata bukanlah tanda orang-orang yang bersuka cita. Malahan orang yang penuh dengan sukacita adalah orang-orang yang telah mengenal Kristus. Kita semakin menjurus kepada sesuatu hal dan mampu memberikan pemikiran tentang itu. Kegamangan yang terjadi belakangan ini adalah banyak orang tidak mampu membuat keputusan yang benar. Dan akibatnya dia hanya mendengarkan apa kata orang dan kemudian mencocok-cocokkan apa yang menurutnya baik dan kemudian menjadikan itu keputusan. Mengapa kita tidak melihat sebagai hal yang bersifat normatif, yang sifatnya tertinggi, dan itu akan mengadili banyak hal dan akan mencerahkan kita, karena itu adalah terang yang akan memperlihatkan hal-hal dalam kegelapan. Jawabannya adalah mengenal Kristus. Karena semakin kita belajar untuk mengenal Kristus, maka kita akan mendengar Dia, kita akan mau diajar di dalam Dia, dan kita akan siap dengan kenyataan bahwa kita tidak bisa lepas dari kebenaran. Oleh karena itu saudara yang terkasih, milikilah sukacita senantiasa untuk menerima Kristus dan untuk mempelajarinya, dan sungguh-sungguhlah saudara untuk mengasihi Dia melebihi dari apapun, karena saudara akan menjadi orang yang berhikmat, karena itulah yang akan dibutuhkan oleh seluruh umat manusia di dunia ini, hikmat tertinggi. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengaruniakan kami kuasa yang terbesar, pengenalan akan Kristus, dan itu akan memerdekakan kami. Itu yang akan memampukan kami untuk menjalani hari-hari kami. Kami terkadang sering sekali mengabaikan ini.
Padahal ini adalah sesuatu hal yang paling berharga dan paling penting. Ampuni kami Bapa, karena kami lebih sering terbuai dengan berkat-berkat-Mu, sehingga tidak tertarik sama sekali denganmu. Ampuni kami. Kami begitu lancar. Kami tidak tahu diri kami tersesat. Tetapi terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami telah diperbaharui. Kami adalah manusia-manusia baru. Terpuji Engkau di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.